Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi di SpongeBob Universe, channel yang akan membahas hal-hal menarik yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, Yuna ucapkan selamat datang ya. Siput. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata siput? Peliharaan SpongeBob bernama Gary? Atau mungkin nenek-nenek creepy yang pernah membuat Gary gemuk? Atau mungkin juga perlombaan balap siput yang ternyata pemenangnya adalah batu milik Patrick? Karakter siput dalam kartun SpongeBob memang menjadi daya tarik bagi para penggemar serial ini. Dan selain Gary, ternyata masih banyak loh karakter siput lain yang pernah muncul di kartun SpongeBob. Setidaknya, ada 258 karakter siput yang sudah muncul selama penayangan SpongeBob SquarePants, baik itu dalam serial maupun dalam film. Dan di video kali ini, gimana kalau kita membahas satu persatu karakter siput yang ada di serial SpongeBob? Penasaran? Yuk kita mulai! Gary the Snail. Gary adalah karakter siput yang paling sering muncul. Tinggal di jalan 124 Conch Street, ia menjalani hidupnya sebagai peliharaan SpongeBob. Kemunculan pertamanya adalah pada episode Help Wanted. Sifat siput yang ada di kartun SpongeBob ini seperti kucing di dunia nyata. Tak terkecuali Gary. Ia suka mengeong, tidur di atas koran, dan terkadang mengeluarkan suara prrrr layaknya kucing. Kemunculan Gary di kartun SpongeBob pun cukup sering, bahkan beberapa kali ditayangkan episode khusus yang menceritakan kehidupan Gary. Seperti dalam episode The Great Snail Race, di mana Gary dilatih oleh SpongeBob untuk mengikuti balapan. Atau juga dalam film Gary in Love, di mana dikisahkan Gary menemukan cintanya siput betina bernama Mary. By the way, ternyata Gary punya nama lengkap loh. Namanya adalah Garrett Wilson Jr. Dan fun fact lainnya, pengisi suara Gary ternyata bernama Gary Anthony Williams. Apakah nama Gary ini memang sengaja disamakan dengan pengisi suaranya? Mungkin saja. Prehistoric Gary. Prehistoric Gary adalah siput berukuran besar yang muncul dalam episode-episode prasejarah serial kartun SpongeBob. Bentuknya mirip dengan Gary, dengan warna tubuh dan warna cangkang yang juga sama. Bedanya, siput ini ukurannya lebih besar, memiliki alis tebal dan terdapat duri-duri di cangkangnya. Kemunculannya antara lain dalam episode yang mengisahkan Prehistoric Gary sebagai peliharaan Sponggar. Banyak yang berpendapat Sponggar dan Prehistoric Gary adalah nenek moyang SpongeBob dan Gary. Mary the Snail. Mary adalah siput betina yang muncul dalam episode Gary in Love. Sesuai judulnya, episode ini menceritakan Gary yang sedang jatuh cinta dan Mary lah yang menjadi cintanya Gary. Penampilannya sangat girly dengan kulit warna hijau terang, bibir pink dan cangkang berwarna lavender. Terdapat pita berwarna merah polkadot putih tertempel di atas cangkangnya. Dalam episode ini, Gary jatuh cinta pada Mary. Namun sayangnya, Gary harus mengalami kisah cinta yang tidak mulus, bahkan ketika ternyata Mary lebih memilih siput lain ketimbang Gary. Snelly. Siput betina yang satu ini muncul dalam episode The Great Snail Race. Dengan warna kulit biru dan hijau terang, warna cangkang lavender, dan pita merah muda, siput ini menjadi peliharaan Squidward ketika lomba balap siput diselenggarakan. Perannya dalam episode ini cukup penting, yaitu ketika Gary terlihat kelelahan dan tak mampu balapan, ia kembali mendekati Gary dan menghiburnya. Padahal, Snelly sendiri sudah hampir masuk garis finish. Di akhir episode, sepertinya Gary jatuh cinta pada Snelly dan mereka pun berjalan beriringan. Nona Tufsy. Jika kalian pernah menonton episode Have You Seen This Snail, kalian pasti pernah mendengar siput bernama Nona Tufsy. Siput ini adalah siput peliharaan milik seorang nenek tua. Dalam episode tersebut, Gary yang kabur dari rumah SpongeBob ditemukan oleh si nenek dan dibawa ke rumahnya. Karena si nenek salah mengira Gary sebagai Nona Tufsy, peliharaannya yang hilang. Gary pun diberi makanan yang banyak hingga ia menjadi gemuk dan cangkangnya pecah. Gary pun kabur dari si nenek karena takut dan kembali pada SpongeBob. Mungkin itu juga alasannya kenapa Nona Tufsy menghilang dari si nenek. Karena ia takut mati kegemukan. Larry the Snail. Selain Gary, ternyata SpongeBob pernah melihara siput lain. Dialah Larry the Snail. Dengan alis tebal, warna tubuh pink dan hijau dan cangkang coklat, Larry terlihat angkuh dan garang.
Dan memang seperti itulah sifat Larry dalam episode Dump. Dalam episode itu, SpongeBob ingin membuat Gary cemburu karena Gary lebih memilih Patrick ketimbang dirinya. Namun sifat Larry berbanding terbalik dari Gary, membuat SpongeBob akhirnya memohon kepada Gary untuk kembali padanya. Larry pun sempat muncul kembali dalam episode A Place for Pets di season 13. Jerry adalah siput kecil yang tampilannya seperti siput di dunia nyata. Kemunculannya hanya sebentar dalam episode Dump. Dalam episode ini, terlihat SpongeBob memegang Jerry yang hanya seukuran telapak tangannya. Larry Luciano. Siput ini adalah salah satu siput tertua yang pernah muncul dalam serial SpongeBob. Kemunculannya pada episode The Great Snail Race adalah sebagai pembawa obor untuk menyalakan api dalam acara pembukaan balap siput. Dalam episode tersebut, Larry berjalan sangat lambat hingga akhirnya wali kota Bikini Bottom menggendongnya dan membawanya untuk menyalakan api perlombaan. Esmeralda. Muncul pada episode Sanctuary, siput ini sempat disangka seekor jantan oleh SpongeBob yang ia beri nama Senyor Pupus. Esmeralda memiliki warna kulit hijau dan kuning di tubuhnya, beralis abu dan bercangkang ungu dengan garis oranye dan totol-totol biru. Esmeralda adalah siput yang SpongeBob temukan ketika ia berjalan-jalan di luar. SpongeBob pun lalu mengadopsinya dan menamainya Senyor Pupus. Esmeralda pun berteman dengan Gary. Di akhir episode, Esmeralda dipindahkan ke penangkaran siput dan memberitahu SpongeBob kalau dirinya bernama Esmeralda. Siput jalanan. Dalam episode Have You Seen This Snail? Gary bertemu ketiga siput liar di jalanan. Tak diketahui nama-nama siput tersebut, namun salah satu dari mereka dipanggil Boss yang merupakan pemimpin di antara ketiganya. Salah satu dari ketiga siput tersebut pun terlihat kembali di akhir episode, di mana salah satunya dikira Nona Topsy oleh nenek creepy yang hobinya memberi makan siput hingga gemuk. Siput mantannya Mary. Dalam episode Gary in Love, muncul karakter siput yang berperan sebagai mantannya Mary. Penampilannya berwarna coklat muda dengan cangkang ungu dan topi di atas matanya. Dalam episode tersebut, siput ini mencoba untuk memusuhi Gary ketika tahu Gary sedang mendekati Mary. Namun di akhir cerita, siput ini berbalik menghibur Gary ketika Mary menolak cintanya Gary. Billy the Snail. Siput inilah yang membuat Mary berpaling dari Gary dan lebih memilih Billy. Tampilannya yang klimis dengan rambut ala Elvis Presley rupanya berhasil membuat Mary meninggalkan Gary. Bali the Snail. Siput ini adalah salah satu rekan mantannya Mary. Orange Snail. Masih dalam episode Gary in Love, siput berwarna oranye ini muncul ketika adegan di pet store Bikini Bottom. Baby Snails. Dalam episode Sanctuary, muncul 4 ekor siput bayi yang lucu-lucu dengan warna-warna cerah seperti lavender, teal, hijau, dan orange. Tak diketahui nama dari masing-masing siput bayi tersebut. Kemunculannya dalam episode tersebut adalah ketika Patrick menemukan mereka di bawah jembatan. Patrick pun memberitahu SpongeBob dan SpongeBob pun mengadopsi mereka. Danny adalah seekor siput yang unik. Tubuh dan cangkangnya sama seperti siput dalam kartun, tapi wajahnya adalah wajah manusia. Danny muncul dalam episode Sanctuary. Wajah manusia tersebut ternyata adalah wajah asli dari seorang penulis kartun SpongeBob SquarePants bernama Danny Michaeli. Snail Mom. Masih dalam episode Sanctuary, seekor siput betina muncul di episode ini yang merupakan ibu dari bayi siput yang SpongeBob rawat di rumahnya. Annette adalah seekor siput betina peliharaan Nyonya Puff. Kalian bisa melihat kemunculannya pada episode The Sponge Who Can Fly, yang mengisahkan SpongeBob yang bisa terbang karena celananya menggembung. Dalam episode tersebut, Annette yang terlihat terjebak di atas pohon ditolong oleh SpongeBob. Jika dilihat, Annette ini mirip sekali dengan Snelly, peliharaannya Squidward. Mulai dari warna tubuh, warna cangkang, hingga pita yang dipakainya pun sama. Sehingga ada yang berpendapat Annette dan Snelly adalah karakter yang sama. Victoria. Jika kalian penggemar kartun SpongeBob, pastinya kalian tahu dengan Fred si ikan kan? Dalam episode Grooming Gary, Fred ternyata mempunyai peliharaan siput juga. Ia bernama Victoria. Siput betina berwarna ungu dan hijau dengan cangkang merah muda dan pita ungu. Victoria memiliki rambut berwarna pirang.
Dalam episode tersebut, Victoria terlihat tidak suka didandani, lalu menyeret Fred dengan seutas tali. Snail Monster. Siput ini memiliki bentuk tubuh besar yang menyeramkan. Dengan warna hijau, cangkang oranye, dan sepasang sayap mirip kelelawar, siput ini terlihat berbeda dengan siput lainnya. Kemunculannya bisa kalian lihat dalam episode Food Con Castaway. Ketika itu, Snail Monster datang dan mencuri Krabby Patty dari SpongeBob dan kawan-kawannya ketika mereka sedang camping di hutan. Ed the Snail. Ed adalah salah satu siput yang muncul dalam Grooming Gary. Warna cangkangnya hijau berlapis-lapis dan ada payung menempel di atas cangkangnya. Dalam episode itu, Ed merasa tidak suka dengan penampilannya dan merusak semua aksesoris yang ada pada dirinya. Elderly Snail. Tidak diketahui siapa nama dari siput tua ini. Kemunculannya ada dalam episode Gary in Love. Ketika itu dia sedang bermain seluncuran dan sempat disangka sebagai Mary. Sea Whelks. Siput ini muncul dalam episodenya sendiri berjudul Whelk Attack, mengisahkan segerombolan siput yang merusak kota Bikini Bottom. Tampilannya menakutkan dengan gigi taring yang besar-besar namun tak memiliki mata. Di episode itu, para Whelks menghancurkan kota Bikini Bottom dan bangunan-bangunannya seperti Krusty Krab dan juga rumah Sandy. Fufi. Siput yang satu ini terlihat sangat elegan dan berkelas. Lihat saja dari kumis dan rambut klimisnya, cangkang berwarna emasnya, dan juga kacamata monokelnya. Fufi bisa kamu jumpai di episode Grooming Gary. Yang dalam episode tersebut, Fufi adalah juara bertahan 5 kali berturut-turut dalam acara Bikini Bottom Pet Show. Muffsy. Masih dalam episode Grooming Gary, siput lain yang ikut perlombaan dalam episode itu salah satunya bernama Muffsy. Cangkangnya berwarna oranye dengan desain renda-renda. Louie. Salah satu dari sedikit siput yang memiliki episodenya sendiri, dialah Louie. Siput ini muncul pada episode Lighthouse Louie. Usia Louie sudah cukup tua dengan kulit dan cangkang yang sudah keriput. Dalam episode tersebut, Louie ditemukan oleh SpongeBob ketika dia sedang membersihkan sebuah mercusuar. SpongeBob mengira Louie adalah siput liar. Ia pun berusaha mengeluarkan Louie dari mercusuar itu. Tapi usahanya selalu gagal, karena Louie lebih pintar dari SpongeBob. Sampai ternyata, akhirnya SpongeBob tahu kalau Louie ingin terus di mercusuar itu karena Louie memiliki bayi. Siput memang memiliki karakter dan peran tersendiri dalam serial SpongeBob. Episode-episode awal yang tadinya hanya menampilkan Gary, kini seiring bertambahnya season, semakin banyak jenis siput yang muncul dengan cerita dan karakternya masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi siput baru yang muncul di episode-episode baru SpongeBob ke depannya. Yuna sudah membahas sebagian besar siput yang ada dalam serial SpongeBob ini. Kalau kalian punya tambahan nama siput yang belum Yuna bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, segitu dulu aja pembahasan mengenai siput yang ada di kartun SpongeBob SquarePants. Di video selanjutnya, kita bahas hal lain yang menarik lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!